semuanya, apa kabarnya anak-anak? Semoga kali ini kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar matematika tingkat SMA SMK dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu bentuk kuadrat. Sebelumnya seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Bahasan kita masih tentang bilangan eksponen. Dengan sub pokok bahasannya yaitu bentuk akar. Kita mulai dari pengertian bentuk akar. Seperti biasa, akar-akar dari suatu bilangan, lebih tepatnya akar-akar dari suatu bilangan real, dapat juga nanti berupa bilangan rasional dan irasional. Nah, kalau begitu apa itu bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang menghasilkan bilangan irasional. Saya ulang, bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang menghasilkan bilangan irasional. Itu bentuk umumnya. Akar pangkat M dari A pangkat N ini sama dengan, saya langsung ke cara baca ya. Ini cara bacanya nanti akar pangkat M dari A pangkat N. Itu cara baca ya. Silakan ditulis cara bacanya lagi sekali. Akar dari M, akar pangkat M dari A pangkat N. Itu cara baca ya. Ini sama dengan kalau kita jadikan dalam bentuk pangkat pecahan, A pangkat A pangkat N per M. A pangkat N per M. Inilah ya rumus. Dengan tentunya A nilainya lebih besar atau minimal sama dengan 0. Itu dia. Terus sekarang penamaannya, keterangannya ya. Keterangannya, M ini adalah indeks dalam akar. N-nya pangkat. A-nya inilah bilangan pokok. Itu dia. Saya dekati. Nah, seperti itu. Penulisan akar yang tidak disertai indeks. Kadang-kadang kita melihat ada yang tidak. Nah, ini artinya akar pangkatnya tidak ditulis. Nah, itu penulisan akar yang tidak disertai indeks atau M. Berarti indeks dari akar tersebut adalah 2. Ini dalam bentuk akar, angka 2 ini akar pangkat 2 ini, angka 2 adalah sebagai indeksnya. Ini yang dianggap istimewa sehingga tidak ditulis, hanya dalam akar. Ini akar pangkat 2. Saya ulang, penulisan akar yang tidak disertai dengan indeks atau M. Berarti indeks dari akar tersebut adalah 2. Maka saya singkat saja, dalam bentuk akar pangkat 2 tidak ditulis akar pangkat 2 maksudnya. Akar pangkat 2 saya tulis.
dikira akar pangkat dikirain akar pangkat 2 gitu ya. Tidak ditulis karena dianggap misal akar 5 ini seharusnya akar pangkat 2 dari 5 itu loh. Akar 7, akar 15 dan seterusnya ya. Itu berarti akar pangkat 2 dari bla 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 bla. Sudah? Dimana kalau akar pangkat 5 ini artinya kalau kita jadikan pangkat pecahan 5 pangkat 1/2 ini dia. Kalau akar pangkat 7 pangkat 1/2 dan seterusnya. Bilangan rasional. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan real. Di sana ada bilangan, salah satunya bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan irasional saya singgung sedikit. Itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ingat, bilangan rasional bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Penyebut tidak boleh 0 ya. Itu kalau bilangan itu kalau bilangan rasional. Nah, sekarang saya kasih contoh bagaimana dia bilangannya termasuk bentuk akar dan bukan. Contoh. Ini contoh yang nomor 1 yang termasuk bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar contohnya. Nah, ini seperti di atas. Akar 5 yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Akar 3, akar 10 dan seterusnya. Ini tidak bisa diselesaikan. Yang kedua, bilangan bukan bentuk akar. Nah, kalau bilangan bukan bentuk akar berarti dia akarnya bisa diselesaikan. Seperti akar 4. Ini kan 2. Ada lagi? Akar 9, 3. Ini bukan bentuk akar ya. Karena dia nilai akarnya itu 3. Nah, dia bilangan asli ya. Nilai akar. Ini sorry. Akar 4 bukan 2 ya, plus minus 2. Akar 9 plus minus 3. Ini plus minus ya. Plus minus. Nah, hasilnya dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kalau pertama kita tentang pengertian. Yang kedua, sekarang kita masuk tentang menyederhanakan bentuk akar. Kita bahas sekarang satu-satu. Menyederhanakan bentuk akar. Ini tulisannya nyambung sebenarnya ya. Menyederhanakan bentuk akar. Nah, kita masuk ke sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya secara umum adalah sebagai berikut. Nomor 1A, berbagai A saja. Akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Nah, ini akar pangkatnya ini sama N. Bilangnya AB.
Jadi dia bisa dijadikan satu akar pangkat N A kali B, begitu penjelasan. Ya. Yang nomor B, akar pangkat M dari akar pangkat N dari akar pangkat M dari akar pangkat N dari A. Ini sama artinya dengan kalau dia bentuknya begini, ini artinya 1/1 A pangkat M. Ini akarnya dikalikan ya, kali N. Ini sifat M kali N, A pangkat M kali N ya. Selanjutnya yang C, akar pangkat N. Tapi jelas N itu maksudnya. Akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Sama-sama N nana. Ini maka menjadi akarnya jadi 1 N A per B. Yang C, akar pangkat N kurung ini ya, N, akar pangkat N dari A, terus dipangkatkan lagi N, maka ini hasilnya A. Kenapa? Kalau yang ini ini kan akar, ini kalau kita jadikan pangkat pecahan A pangkat 1/N, A pangkat 1/N kali N, coret N nya menjadi 1 hingga A saja ya. Terus yang ke berikutnya yang apa ini? D. D, akar pangkat N dari A pangkat N. Akar pangkat M mama dari A pangkat N nana, M mama dari A pangkat N nana. Ini hasilnya A pangkat N per M mama, nana per mama. Yang E, akar pangkat, ini sama dia dengan yang B ya, cuma yang B itu boleh dijadikan bentuk begini, sama artinya dia. Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A. Ini hasilnya akar pangkat M kali N A. Boleh begitu. Ini kalau diselesaikan A pangkat 1/MN. Itu sudah sama dengan ini juga hasilnya. Ini sama ya. Itu bentuknya sama ya. Nah sekarang contoh, padahal kalau dicontoh itu contoh nomor 1. Kalau dicontoh itu sekarang gampang. Kalau kita berbicara konsep itu memang agak susah. Contoh, akar dari 96. Bagaimana cara menyelesaikan akar dari 96? Kalian tentunya di SD masih ingat pelajaran di SD
Bagaimana caranya menentukan pohon faktor? Kita masuk coret-coret sini ya. Menentukan pohon faktor 96 kita bagi 2 di SD begitu ya. Masih 4 berapa dia? 4 8 bagi 2 lagi 2 4 bagi 2 lagi berapa? 4 24 12 bagi 2 lagi 6 bagi 2 lagi 3 bagi 3 1. Sehingga ini ambil 2 kali 2 kali 2 1 2 3 4 5 kali 2 kali 1 2 3 4 2 kali 3. Itu dia. Ini dikalikan. Ini dengan ini dengan ini ke sini. Ini 4 4 di sini 16. Nah, di sini udah mentok dia sendiri. Begitu ya. Kan ini bisa dikeluarkan. Itu maksud. Nah, sehingga itu dia bentuknya. Sehingga ini menjadi kalau yang bingung, kalau yang tidak bingung langsung saja. Kalau sudah yang memang apa namanya sudah hebat matematikanya ya tidak usah dihayal saja. Ini asalnya dari 16 kali, nah itu 2 kali 3 berapa? 6, sisanya ini 16 kali 6. Ini 16 kali 6. Akar 16 berapa? Akar 16 nggak bisa keluar. Akar 6 tidak ada, diam ya. Orat-oretnya di sini dia begitu. Selanjutnya kita coba berapa ini ya? Nomor 2 akar pangkat 4 dari akar pangkat 3 dari 64. Ini dia akar pangkat 3 dari 64. Nah kalau bentuknya seperti ini, kita selesaikan di dalam dulu boleh. Kalian jadikan pangkat pecahan langsung ini 64 pangkat berapa dia? 1/12 boleh. Tapi bingung nanti ya. Nah, kalau biar enggak bingung kita selesaikan aja satu-satu. Kita selesaikan satu-satu. 64-nya coba. 64. Kita karena coba kalau dia pangkatnya 3. Kalau kita bagi berapa dia anaknya ya? Biar dia enggak 12. 64 ini berarti kita bagi 2 aja dulu. 64 bagi 2 berapa ya? 32 bagi 2 16 bagi 2 8 2 4 bagi 2 berapa ya? 4 bagi 2 2 bagi 2 1 1 2 3 4 5. Ini 2 kali 2 kali 2 2 4 6 kali 6 2 4 1 2 3 4 2 2. Gitu ya. Ini kali sini sini sini. Gitu ya. Pangkat 3 ya, habis tadi. 4 4 4. Nah, biarkan segitu. Sehingga ini atau kalian biarkan ini boleh sama dengan 2 pangkat 6, atau kalau enggak di sini kalian gunakan ini 4 pangkat 1 2 3 3. Mana yang lebih enak? 4 pangkat 3 boleh,
Apa 2 pangkat 6? Nah, kalau enggak kita pakai 2 pangkat 6 ya. Kalau 4 pangkat 3 langsung coret-coret 1, 4 hasilnya. Kalau 2 pangkat 6 coret ini bagi 3, 2, 4 juga hasilnya. Sehingga ini menjadi akar pangkat 4 dari, kita pakai 2-nya ya. 2 pangkat berapa? 6/3. Kalau pakai 4-nya nih, berarti 4 pangkat 3/3, coret hasilnya 4. Jadi kalau pakai ini 2 pangkat 6/3. Ini coret di sini masih 2. 2 pangkat 2, 4, sama. Ya. Itu darat-daratnya. Ini habis. Masih 2. Sehingga ini akar pangkat 4 dari 2 pangkat 2. Berapa? Berapa ini? Nah, kita 4 ini ya. Nah, itu dibiarkan saja dulu. Ini 4, soalnya nanti bisa dibagi. Biarkan dia 2, sehingga ini lagi diolah. Keluarkan dia sekarang. Ini naik ke atas, ini ke bawah. Itu deh. Sehingga ini 2 pangkat 1/. Paham? 2 pangkat 1/2 sama dengan akar, kembalikan akar 2. Itu deh. Bisa? Nah, bisa. Kalian hebat. Nggak mungkin tidak bisa ya. Itu saya ulang seperti itu. Atau kalau kalian gunakan yang apa namanya tadi, atau yang lagi satunya, akar pangkat 4 dari 4 pangkat 3/3 gitu saja jadinya. Akar pangkat 4 dari 4 nyatakan sebagai kuadrat. Akar pangkat 4 dari 2 pangkat 2, akhirnya begitu kan. 4 ini juga sama. Ini 2 pangkat 4, 2/4. Apa? Ini aduh nggak bisa ditulis. Ini 2 pangkat 1/2 sama dengan akar 2. Itu dah. Ini pangkat ya. 1/2. Itu. Nah, saya kira seperti itu. Silakan, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Silakan ya. Kita coba ke soal agak mudah sedikit. Nah, kalau tadi itu soalnya agak susah, sekarang kita ke soal agak mudah sedikit. Seperti yang dibalik. Itu contoh 2 baru tadi, sekarang contoh yang ketiga. Ini soal yang agak mudah. Akar pangkat 5 dari akar pangkat 5 akar pangkat 5. Sorry kok begitu. Akar dari 5 akar dari 5 akar dari 5 akar dari 5 dan seterusnya sampai kita bosan bikin 5. Itu ya. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini, kita buat dia permisalan. Ini jawab. Gunakan permisalan. Misal X sama dengan akar, ini titik 2 ya, akar 5 akar 5 akar 5 akar 5 dan seterusnya sampai berapa itu. Nah, misal begitu ya. Jika setiap ruas kita kuadratkan, ya, jika setiap ruas kita kuadratkan, maka ini hasilnya menjadi X² sama dengan, ini hilang 1 akarnya, ini coret ya.
5 akar 5 akar 5 akar 5 dan seterusnya. Itu dia jadi. Nah, yang ini 5 akar 5 akar 5 itu misalkan apa tadi? Dan misalkan dia X. Sehingga ini bentuknya menjadi X kuadrat sama dengan 5 kali X. Kan hilang dia, kita misalkan X tadi kan seperti ini. Dan sehingga ini dibawa ke ruas ke ruas kiri. X kuadrat dikurangi 5X sama dengan 0. Sudahkah kita tarik X-nya 1 menjadi X dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga ini dipisahkan. X sama dengan 0, yang lagi satunya ini dinyatakan sebagai pembuat 0 ini ya. Sehingga X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Ini sehingga X1 jadi nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Itu soal yang agak mudah sedikit. Selanjutnya kalian yang buat, Bapak buatkan soal di utak-atik, nanti kita bahas sama-sama. Tapi sebelumnya kalian dulu yang mengerjakan. Soal nomor 1, 2 akar 108. Petunjuknya belum ya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, itu petunjuknya sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama 2 akar 108. Yang kedua saya carikan dulu. Kita 2 soal saja ya. Yang kedua ini akar 7, akar 7, akar 7 dan seterusnya. Silakan sederhanakan. Oke ya. Akar 7, akar 7, akar 7 dan seterusnya. Akar 7, akar 7, akar 7. Ya itu. Nah, silakan itu dikerjakan supaya tidak terlalu banyak Bapak saya memberikan materi. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nah, sebelumnya lagi sekali saya tekankan, jangan lupa like dan subscribe. Kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye bye.